Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Iksan Putra Andika ST, selaku General Manager dari PT PJB Unit Pembangkit Gresik, dan Ibu Frida Syahrani, selaku Manajer Pemeliharaan dari PT PJB Unit Pembangkit Gresik. Saya Cakra Ramansyah selaku Ketua Auditor dengan tim auditor lain yaitu Ibu Alia Latifah selaku tim ahli kualitas udara dan air, dan Bapak Farel Alif Putra selaku tim ahli limbah B3 cair dan padat. Pertama-tama, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir di kegiatan pertemuan kali ini. Adapun tujuan dari pertemuan audit lingkungan ini yaitu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesesuaian atau ketaatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan PT PJB Unit Pembangkit Gresik terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta mengevaluasi kemampuan sistem pengelolaan lingkungan PT dalam mencegah dan mengendalikan dampak lingkungan atau risiko lingkungan yang telah sedang atau terjadi. Selanjutnya, saya serahkan kepada pihak auditi untuk menjelaskan mengenai deskripsi singkat tentang perusahaan PT PJB Unit Pembangkit Gresik. Baik, terima kasih kepada Bapak Alif yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan deskripsi singkat terkait perusahaan kami, yaitu PT Pembangkit Jawa Bali, Unit Pembangkit Gresik. PT Pembangkit Jawa Bali adalah sebuah anak perusahaan PLN Persero, produsen listrik yang menyuplai kebutuhan listrik di Jawa Timur dan Bali. PT PJB Unit Pembangkit Gresik berkedudukan di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan luas wilayah mencapai lebih kurang 78 hektar, dengan total kapasitas daya yang mampu dibangkitkan yaitu mencapai dengan 2.255 megawatt dan diperoleh dari 21 generator termal yang dimiliki oleh perusahaan kami, yang mampu memproduksi energi listrik rata-rata sebesar 12.814 GWh per tahunnya. Baik, sekian deskripsi singkat terkait perusahaan kami. Saya kembalikan kepada Bapak Ali. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Bapak Iksan. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam sesi wawancara. Pertama-tama saya akan menanyakan apakah perusahaan memastikan bahwa limbah B3 tidak dibuang langsung ke badan air, tanah, atau udara tanpa pemrosesan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ali. Perusahaan kami telah melakukan pemrosesan terhadap limbah B3 yang dihasilkan dengan menyimpan semua limbah B3 di tempat penyimpanan sementara yang diberikan izin oleh Bapak Bupati Kabupaten Gresik. Baik. Apakah limbah B3 yang dihasilkan telah dilakukan pemanfaatan? Baik. Perusahaan kami melakukan program pemanfaatan fly ash dan oli bekas, purifikasi minyak pelumas, dan reses majun sebagai wujud kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Baik, terima kasih Bapak Iksan. Selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bapak Farel. Dipersilakan Bapak Farel. Terima kasih kepada Bapak Alif atas waktunya. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Iksan dan Ibu Frida, apakah perusahaan melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang ditetapkan? Baik, terima kasih Bapak Farel. Jadi perusahaan kami telah melakukan pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke badan air
baik itu laut maupun sungai, untuk mencegah adanya potensi pencemaran akibat operasional pembangkit. Perusahaan kami juga memiliki unit instalasi pengolahan air limbah di setiap unit pembangkitan. Terima kasih atas jawabannya, Ibu Frida. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi, apakah dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas limbah cair sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap bulan? Baik, ya, perusahaan kami melakukan pemantauan kualitas limbah cair setiap bulannya untuk memastikan tidak adanya pencemaran dari limbah cair yang dihasilkan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya ingin bertanya lagi, apakah perusahaan melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah? Baik, Mbak Farel. Perusahaan kami memiliki pengembangan teknologi dalam mengurangi sampah plastik melalui implementasi aplikasi IZAT atau yang dikenal juga dengan aplikasi Zero Accident Assistant. Terima kasih atas jawabannya, Bapak Ihsan. Apakah bisa dijelaskan lagi bagaimana aplikasi IZAT atau aplikasi Zero Accident Assistant ini digunakan dan penerapannya dalam penelitian pengembangan dan pengurangan sampah di perusahaan ini? Terima kasih. Baik, aplikasi IZAT ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengoptimalkan seluruh proses bisnis bidang K3 dalam bentuk pembuatan aplikasi, pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi proses bisnis K3. Aplikasi ini juga mendukung program pemerintah, yaitu Proper, dengan tidak menggunakan kertas sebagai media pelaksanaan pekerjaan dan memastikan kehandalan K3 untuk pembangkit kami. Dan aplikasi ini telah kami gunakan sejak tahun 2016 hingga pada tahun sekarang. Begitu Bapak Farel. Baik, terima kasih jawabannya Bapak Ihsan. Selanjutnya, apakah perusahaan memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah? Baik. Perusahaan kami telah menerapkan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle dalam mengelola limbah padat non-B3. Selain itu, perusahaan kami juga menerapkan program-program untuk mengelola jumlah timbulan sampah yang didaur ulang, antara lain pengurangan kertas dengan program Office Automation, program biopori, pengurangan sampah plastik, pemanfaatan limbah logam untuk keperluan unit, pemanfaatan limbah karet untuk sandal, dan furnitur pemanfaatan limbah kayu, serta pemanfaatan kabel Troy bekas sebagai dinding dan media tanam. Sekian jawaban dari saya, Bapak. Terima kasih kepada Bapak Ihsan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya, yaitu Ibu Alia. Waktu dan tempat, persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Farel. Selanjutnya saya akan bertanya terkait kualitas air. Apakah perusahaan telah memastikan bahwa parameter air yang dihasilkan tidak melebihi batas baku mutu yang telah ditetapkan? Baik, terima kasih Bu Alia. Jadi perusahaan kami apabila dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk beberapa parameter seperti pH, TSS, minyak dan lemak, klorin, CF total, tembaga, besi, seng, dan juga fosfat. Ini dihasilkan oleh perusahaan kami ini menunjukkan angka yang masih berada di bawah baku mutu lingkungan, sehingga masih aman untuk dibuang ke lingkungan. Baik, terima kasih Bu Frida atas jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai kualitas udara. Apakah perusahaan telah memastikan bahwa emisi udara yang dihasilkan tidak melebihi batas baku mutu yang ditetapkan? Baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 164 tentang penyelenggaraan perlindungan dan juga SK Keputusan Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang baku mutu ambien dan emisi sumber tidak bergerak,
gas buangan SO2, NOx, dan debu yang dihasilkan oleh perusahaan kami menunjukkan angka yang masih berada di bawah baku mutu lingkungan. Perusahaan kami juga telah berhasil mengolah kualitas udara emisi yang keluar dari cerobong dengan cara menggunakan alat pengendalian partikulat ESP serta pengendalian kualitas bahan bakar yang digunakan. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian, apakah perusahaan melaporkan hasil pemantauan pengendalian polusi udara kepada badan pemerintah terkait yang bertanggung jawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perusahaan kami melakukan pelaporan terkait pengendalian polusi dan dibuktikan dengan perolehan izin dari KLHK terkait pemanfaatan dan pengendalian emisi. Begitu, Ibu. Lalu, apakah perusahaan melakukan upaya pengelolaan kualitas udara emisi yang keluar dari perusahaan? Baik. Perusahaan kami telah berhasil mengolah kualitas udara emisi yang keluar dari cerobong dengan cara menggunakan alat pengendali partikulat ESP serta pengendalian kualitas bahan bakar yang digunakan. Terima kasih Bapak Iksan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya, yaitu Bapak Alif Cakra. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Alia. Saya akan menanyakan tentang kebisingan pada perusahaan PT PJB Unit Pembangkit Gresik. Ya, apakah kebisingan perusahaan memenuhi batasan tingkat kebisingan yang telah ditetapkan? Baik, terima kasih Bapak Alif. Jadi perusahaan kami telah melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan kebisingan, baik terhadap paparan ke pekerja serta sebaran kebisingannya, melalui penambahan tanaman sebagai peredam kebisingan kompresor, dan juga penggunaan alat pelindung diri di area kompresor, sehingga besar kebisingan yang dihasilkan hanya sebesar 52,3 desibel, sehingga hasil tersebut masih di bawah baku mutu kebisingan sebesar 70 desibel. Baik, Bu Frida. Tapi apabila kegiatan usaha organisasi menimbulkan tingkat kebisingan ambien di atas nilai 70, apakah perusahaan memasang perangkat untuk mengurangi tingkat kebisingan hingga 70 desibel atau lebih rendah? Baik, jadi sama seperti jawaban saya sebelumnya, perusahaan kami juga telah melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan kebisingan, baik terhadap paparan ke pekerja, juga sebaran kebisingannya, melalui penambahan tanaman tadi sebagai peredam kebisingan, dan juga penggunaan alat pelindung diri di area kompresor. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Bapak Farel dan Ibu Alia yang telah memberikan pertanyaan terkait audit lingkungan yang telah dilakukan oleh PT PJB Unit Pembangkit Gresik. Setelah proses wawancara yang kita lakukan dari pihak perusahaan, telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jelas dan berdasarkan fakta dan bukti yang bisa ditunjukkan, dan tentunya untuk proses audit yang telah kita lakukan tadinya telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada proses wawancara audit lingkungan kita pada pagi hari ini. Semoga kedepannya perusahaan tetap bisa menjaga kestabilan dan kualitas kerjanya, serta meningkatkannya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya selaku tim auditor Alif Cakra Ramansyah dengan rekan saya Bapak Farel Alif Putra dan Ibu Alia Latifah, memohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan kurang berkenan di hati, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.